Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu dulurku. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita bersama-sama membongkar misteri weton, primbon Jawa, dan cerita-cerita penuh makna dari warisan leluhur kita. Semoga sampeyan semua sehat, bahagia, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah sampeyan mendengar bahwa orang yang lahir di weton pahing itu ibarat anak emas semesta? Ada yang bilang mereka dilindungi makhluk gaib sejak kecil. Ada pula yang percaya, justru hidupnya penuh ujian berat dari alam semesta. Nah, ini yang menarik. Kalau benar pahing dilindungi, kenapa banyak orang pahing yang hidupnya penuh lika-liku? Dan kalau benar mereka diuji, kenapa banyak juga orang pahing yang justru jadi kuat, sukses, dan dihormati? Misteri inilah yang akan kita kupas tuntas malam ini. 3 misteri hidup weton pahing, dilindungi atau diuji alam semesta. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau mengajak dulurku semua untuk mendukung channel ini. Caranya gampang banget. Tekan tombol like di bawah, bagikan video ini ke teman-teman sampeyan, dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar. Karena siapapun yang bersholawat, hidupnya akan dipenuhi berkah, hatinya tentram, dan rezekinya mengalir deras. Amin ya rabbal alamin. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Weton adalah cermin perjalanan hidup yang menyimpan petunjuk tentang karakter, rezeki, hingga misteri yang tidak terlihat oleh mata. Weton pahing dikenal sebagai salah satu weton paling kuat. Ia punya nilai Neptu tinggi, sehingga auranya sering dianggap panas, menyala, penuh energi. Ada yang bilang, pahing dilahirkan untuk jadi pemimpin. Ada pula yang bilang, pahing harus melalui ujian berat dulu baru bisa mencapai takdirnya. Nah, mari kita bedah bersama 3 misteri hidup orang pahing yang sering bikin banyak orang penasaran. Siapkan hati dan pikiran sampeyan, karena bisa jadi salah satu misteri ini sedang sampeyan alami sendiri. Misteri pertama, jalan hidup yang penuh ujian besar lur. Dulurku, kalau kita bicara soal hidup orang pahing, ada satu ciri yang hampir selalu muncul. Jalannya jarang lurus mulus. Seolah-olah semesta memang sudah menyiapkan lintasan berliku bagi mereka. Banyak orang lahir pahing yang sejak kecil harus menghadapi cobaan. Entah itu kehilangan orang yang dicintai, harus berjuang keras demi ekonomi, atau sering gagal berkali-kali sebelum akhirnya menemukan keberhasilan. Leluhur Jawa punya pitutur, urip iku sawang sinawang, hidup itu tergantung sudut sampeyang. Apa yang terlihat sebagai penderitaan, bisa jadi sebenarnya adalah tempaan. Dan bagi orang pahing, ujian hidup adalah gemblengan, yaitu cara semesta menempa jiwa mereka agar kuat seperti baja. Mari saya ceritakan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki bernama Darmo, lahir di hari pahing. Sejak remaja, ia sudah harus bekerja keras karena ayahnya meninggal muda. Ia pernah jadi kuli bangunan, pedagang asongan, hingga buruh pabrik. Tidak sekali dua kali ia jatuh bangkrut. Bahkan, pada usia 30 tahun, ia mengalami kebangkrutan besar yang membuat keluarganya hampir tidak punya apa-apa. Banyak orang mengira Darmo akan menyerah. Tapi ternyata tidak. Justru dari titik terendah itulah, ia menemukan jalan baru. Ia belajar berdagang dengan cara berbeda, berhemat, bekerja lebih tekun, dan akhirnya, di usia 40 tahun, ia menjadi pengusaha yang cukup sukses. Kisah Darmo ini hanyalah salah satu contoh bagaimana orang pahing seringkali harus jatuh dulu sebelum bisa berdiri tegak. Kenapa begitu? Karena semesta percaya, jiwa pahing adalah jiwa yang kuat. Sama seperti besi yang harus dibakar di api dan ditempa berkali-kali untuk menjadi keris pusaka, orang pahing harus ditempa dengan cobaan besar agar kelak menjadi manusia yang benar-benar tangguh. Kalau hidup mereka mulus sejak awal, mungkin kekuatan sejatinya tidak pernah muncul. Coba kita perhatikan, banyak tokoh masyarakat, pemimpin, atau orang berpengaruh yang lahir pahing. Tapi kalau kita gali kisah masa lalunya, hampir semuanya punya cerita getir. Ada yang pernah ditinggalkan orang terdekat, ada yang pernah dihina, ada yang sempat gagal total. Namun, mereka bangkit. Itulah pola khas pahing, jatuh bangun bangkit lebih kuat. Analogi sederhana begini, dulurku,
hidup orang Pahing ibarat mendaki gunung. Jalannya terjal, penuh batu, kadang licin. Sementara orang lain mungkin hanya berjalan di dataran rendah yang rata. Tapi apa bedanya? Orang yang berjalan di dataran rendah hanya akan melihat pemsampaian biasa. Sedangkan orang Pahing, ketika sampai di puncak, akan melihat pemsampaian luar biasa yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Misteri kedua ini juga sering membuat orang Pahing terlihat berbeda di mata lingkungannya. Kadang ada yang menganggap mereka sering sial, sering kena musibah. Tapi sebenarnya, setiap musibah itu membawa pelajaran besar. Mereka belajar sabar, belajar ikhlas, belajar menguatkan hati. Dan hasilnya, orang Pahing biasanya lebih matang, lebih bijak, dan lebih tegar dibanding orang lain seusianya. Namun, tentu tidak semua orang Pahing otomatis berhasil melewati ujian. Ada juga yang goyah, ada yang menyerah. Itulah kenapa leluhur selalu menekankan pentingnya tirakat dan laku prihatin bagi orang Pahing. Dengan doa, puasa, atau amalan tertentu, jiwa Pahing bisa dikuatkan. Tanpa itu, mereka bisa merasa berat menanggung semua cobaan. Pitutur Jawa mengatakan, sabar iku luwih luhur tinimbang gunung. Kesabaran itu lebih tinggi daripada gunung. Dan itulah kunci orang Pahing, kesabaran. Kalau ia sabar, setiap ujian akan berubah menjadi tangga naik. Tapi kalau ia marah dan putus asa, ujian itu bisa menjadi lubang yang menjatuhkannya. Jadi dulurku, misteri kedua ini menegaskan bahwa hidup orang Pahing memang penuh ujian. Tapi bukan sembarang ujian. Ujian itu adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa jiwa Pahing punya takdir besar. Misteri kedua, daya tarik spiritual yang membuat Pahing selalu menonjol lur. Dulurku, kalau kita bicara tentang weton Pahing, hal pertama yang sering muncul adalah soal auranya. Leluhur Jawa percaya, orang Pahing memiliki padang atau sinar batin yang sulit ditutupi. Meskipun ia tidak banyak bicara, meskipun ia tidak berusaha menonjol, tetap saja ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain memperhatikannya. Coba kita bayangkan suasana sederhana. Ada sebuah acara hajatan di desa. Banyak orang datang, suasananya ramai, penuh tawa. Tapi entah kenapa, saat seorang tamu yang lahir di hari Pahing datang, orang-orang spontan menoleh. Tidak ada yang disuruh, tidak ada yang dipaksa, tapi energi kehadirannya begitu terasa. Bahkan yang tidak kenal sekalipun, seperti merasa ada magnet yang menarik perhatian. Inilah yang disebut daya tarik spiritual orang Pahing. Karismanya bukan hanya soal fisik, tapi lebih kepada pancaran energi dari dalam dirinya. Leluhur sering menyebutnya pancaran sukma. Sukma Pahing konon lebih terang dibanding weton lain, sehingga mudah ditangkap oleh orang di sekitarnya. Contoh lain, di dunia kerja. Ada seorang pegawai biasa, bukan atasan, bukan juga orang yang suka berbicara keras. Tapi setiap kali ada rapat, kata-katanya didengar. Bahkan ketika ia hanya menyampaikan pendapat sederhana, orang lain merasa itu penting. Atau dalam lingkaran pertemanan, meski ia diam saja, teman-temannya merasa harus melibatkan dia dalam obrolan. Mengapa? Karena aura orang Pahing memang seperti itu, tidak bisa diabaikan. Namun, dulurku, di balik berkah ini ada juga tantangannya. Karena semakin menonjol seseorang, semakin banyak pula yang memperhatikan. Dan perhatian itu tidak semuanya positif. Ada yang kagum, ada yang simpati, tapi ada juga yang iri, bahkan benci. Inilah misteri pertama, cahaya Pahing selalu ditemani bayangan. Leluhur menggambarkannya dengan pitutur, yen padang elintang, tansah ana pepadane. Artinya, setiap cahaya bintang pasti ada bayangannya. Begitulah orang Pahing. Mereka membawa sinar, tapi sinar itu sekaligus menarik bayangan berupa ujian sosial, iri hati, fitnah, atau persaingan tidak sehat. Ada sebuah kisah nyata yang sering diceritakan turun-temurun. Seorang pemuda lahir Pahing bekerja di sebuah pabrik. Karena rajin dan cepat belajar, ia sering dipuji atasan. Namun justru karena itu, beberapa rekannya merasa iri. Mereka berusaha menjatuhkannya dengan gosip. Pemuda ini sedih, tapi ia tidak melawan dengan marah. Ia tetap bekerja baik, tetap rendah hati,
dan akhirnya justru naik jabatan. Sementara orang-orang yang iri, satu persatu tergeser karena ulah mereka sendiri. Dari sini kita bisa belajar bahwa karisma Pahing adalah pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat tinggi, tapi juga bisa mengundang ujian. Semua tergantung bagaimana Pahing menjaga dirinya. Kalau ia rendah hati, sinarnya akan makin terang dan meneduhkan. Tapi kalau ia sombong, sinar itu bisa berubah menjadi api yang membakar dirinya sendiri. Analogi sederhana begini, aura Pahing seperti lampu minyak. Kalau apinya dijaga, ia memberi terang hangat yang bermanfaat. Tapi kalau terlalu dibesar-besarkan, sumbunya cepat habis dan apinya justru bisa membakar. Maka, misteri pertama ini memberi pelajaran besar. Orang Pahing memang ditakdirkan menonjol, bukan karena ingin tampil, tapi karena memang semestanya memberi sinar batin lebih. Tugas mereka adalah menjaga sinar itu tetap menenangkan, bukan menyilaukan. Misteri ketiga, perlindungan gaib yang tidak bisa dijelaskan logika lur. Dulurku, inilah misteri paling terkenal dari weton Pahing, yang sering membuat orang heran sekaligus kagum. Konon orang Pahing memiliki perlindungan gaib. Leluhur Jawa percaya bahwa sejak lahir, mereka sudah dikelilingi oleh energi tak kasat mata yang menjaganya. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan hal ini. Ada seorang anak kecil lahir Pahing yang jatuh dari pohon tinggi, tapi hanya lecet ringan. Ada orang dewasa Pahing yang hampir jadi korban kecelakaan besar, tapi entah bagaimana, ia selamat dengan cara yang sulit dijelaskan logika. Ada pula yang sakit keras, dokter sudah angkat tangan, tapi tiba-tiba sembuh dengan cara ajaib. Apakah semua itu kebetulan? Leluhur kita yakin tidak. Mereka percaya, orang Pahing memang memiliki panyengkuyung gaib, penjaga tak terlihat yang dititipkan semesta. Ada yang menyebut penjaganya berupa sosok prajurit leluhur, ada yang bilang energi alam, ada pula yang mengaitkan dengan saudara gaib dalam konsep sedulur papat limo pancer. Tapi dulurku, perlindungan ini bukan berarti orang Pahing kebal atau tidak bisa celaka. Justru perlindungan ini lebih mirip tameng yang hanya aktif dalam kondisi tertentu. Sama seperti seorang anak kecil yang dituntun orang tuanya menyeberang jalan. Selama ia patuh, ia akan selamat. Tapi kalau ia nekat berlari sendiri, bisa saja ia tetap jatuh. Itulah sebabnya leluhur selalu mengingatkan orang Pahing, aja dumeh, jangan mentang-mentang. Jangan merasa kebal, jangan merasa bisa seenaknya, karena perlindungan gaib ini tidak permanen kalau disalahgunakan. Ada kisah menarik dari seorang pria Pahing bernama Surono. Ia terkenal sebagai orang yang suka berkelahi, sombong, dan sering menantang orang lain. Anehnya, beberapa kali ia terlibat dalam perkelahian besar, tapi selalu lolos tanpa luka berarti. Orang-orang mulai percaya bahwa ia punya pelindung gaib. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu hari, karena kesombongannya, ia menantang orang yang salah. Akhirnya ia celaka, bahkan mengalami kerugian besar. Dari situlah, ia sadar bahwa perlindungan gaib tidak bisa dipakai untuk kesombongan. Perlindungan gaib orang Pahing biasanya justru muncul ketika ia berada di jalan yang benar, berbuat baik, ikhlas, menolong orang lain, rajin beribadah. Semakin ia dekat dengan Tuhan, semakin kuat perlindungan itu. Sebaliknya, semakin ia jauh dari laku spiritual, semakin perlindungan itu melemah. Analogi sederhana begini, bayangkan orang Pahing punya payung besar. Payung ini otomatis terbuka ketika hujan deras. Tapi kalau ia berjalan sembarangan di tempat berbahaya, atau malah menusuk payung itu dengan tangannya sendiri, tentu payungnya akan rusak. Begitulah perlindungan gaib ini bekerja. Selain perlindungan fisik, banyak juga cerita bahwa orang Pahing memiliki perlindungan dari niat jahat orang lain. Ada yang hendak disantet, tapi tidak mempan. Ada yang difitnah, tapi kebenaran akhirnya terbuka. Ada pula yang diincar orang iri, tapi selalu ada jalan keluar. Semua ini dianggap sebagai sampaian bahwa ada tameng semesta yang menjaga mereka. Namun, dulurku, bukan berarti orang Pahing boleh merasa istimewa dan melupakan kewajibannya. Justru karena diberi perlindungan, mereka punya tanggung jawab lebih. Menjaga ucapan, menjaga sikap, dan menjaga hati. Perlindungan itu bukan hadiah semata, melainkan amanah. Pitutur Jawa mengatakan,
Sing kuat kudu ngreksa sing ringkih, yang kuat harus menjaga yang lemah. Maka, orang pahing yang sadar dengan perlindungannya biasanya justru lebih rendah hati, suka menolong, dan tidak suka menindas. Karena mereka tahu, perlindungan itu datang dari Tuhan melalui restu leluhur, bukan dari dirinya sendiri. Ada juga dimensi spiritual lain. Beberapa sesepuh percaya bahwa orang pahing sering ditemani oleh saudara gaib yang setia. Dalam kepercayaan sedulur papat limo pancer, setiap manusia punya 4 saudara gaib sejak lahir yang menemaninya. Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. Pada orang pahing, kekuatan saudara gaib ini diakini lebih aktif, sehingga perlindungannya terasa lebih nyata. Maka, misteri ketiga ini memberi pelajaran besar. Hidup orang pahing memang sering terlindungi, tapi perlindungan itu bukanlah alasan untuk lengah. Ia harus tetap rendah hati, banyak berdoa, rajin sedekah, dan menjaga tirakat. Karena perlindungan gaib sejati selalu bekerja seiring dengan kebersihan hati dan laku hidup. Analogi terakhir, perlindungan gaib orang pahing seperti bayangan tubuh kita sendiri. Selama kita berjalan di bawah cahaya, bayangan itu selalu ada. Tapi kalau kita masuk ke kegelapan total, bayangan itu lenyap. Begitu pula perlindungan ini. Selalu ada ketika kita berjalan dalam cahaya kebaikan, tapi bisa hilang kalau kita masuk dalam kegelapan kesombongan. Dulurku semua, setelah kita membahas 3 misteri besar weton pahing, daya tarik spiritual, jalan hidup yang penuh ujian, dan perlindungan gaib, kita jadi bisa melihat bahwa hidup seorang pahing memang ibarat 2 sisi mata uang. Di satu sisi mereka terlihat dilindungi, seolah semesta selalu memberi jalan keluar. Tapi di sisi lain, mereka juga diuji lebih berat dibanding orang kebanyakan. Mari kita renungkan satu persatu. Misteri pertama tentang daya tarik spiritual menunjukkan bahwa pahing memang ditakdirkan menonjol. Karismanya berbeda, auranya memancar, sehingga orang lain sulit untuk mengabaikannya. Tapi cahaya ini selalu diiringi bayangan, iri hati, fitnah, bahkan ujian sosial. Maka pesan pentingnya, orang pahing harus rendah hati. Jangan sampai sinar yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi api yang membakar karena kesombongan. Misteri kedua, jalan hidup penuh ujian, memberi kita gambaran bahwa semesta tidak pernah salah memilih. Jiwa pahing dianggap kuat, maka ia ditempa dengan cobaan berat. Sama seperti baja ditempa dalam api agar menjadi keris pusaka, begitu juga pahing harus melewati badai kehidupan agar menjadi manusia yang matang, bijaksana, dan penuh wibawa. Di sini kita belajar bahwa ujian bukan sampaian Tuhan tidak sayang, justru sebaliknya, ujian adalah sampaian bahwa kita dipilih untuk hal besar. Misteri ketiga, perlindungan gaib, adalah bukti bahwa pahing memang istimewa. Banyak cerita tentang mereka yang selamat dari bahaya atau terbebas dari niat jahat orang lain. Namun, perlindungan ini bukan hadiah gratis, melainkan amanah. Semakin ia menjaga laku hidup, semakin kuat perlindungan itu. Tapi jika ia sombong dan meremehkan, perlindungan bisa sirna. Maka leluhur berpesan, aja dumeh, jangan mentang-mentang. Dulurku, 3 misteri ini bukan hanya milik orang pahing. Bagi kita semua, baik lahir pahing maupun tidak, ada pelajaran berharga. Bahwa setiap orang punya cahaya dan bayangan masing-masing. Bahwa hidup tidak pernah lepas dari ujian. Dan bahwa perlindungan sejati selalu datang dari Tuhan melalui doa, laku, dan ketulusan hati. Kalau sampean lahir di weton pahing, jangan merasa takut dengan misteri ini. Anggaplah aura sampean sebagai tanggung jawab untuk menebar kebaikan. Anggaplah ujian hidup sebagai jalan menuju kemuliaan. Dan anggaplah perlindungan gaib sebagai pengingat bahwa sampean harus selalu dekat dengan Sang Pencipta. Kalau sampean bukan lahir di pahing, jangan merasa terpisah, karena setiap weton punya rahasia, punya misteri, punya jalan hidupnya masing-masing. Yang terpenting, kita semua belajar untuk menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, dan rendah hati. Baik dulurku, itulah tadi pembahasan kita tentang 3 misteri hidup weton pahing, dilindungi atau diuji alam semesta. Semoga kisah ini bisa membuat kita semua lebih bijak dalam melihat kehidupan. Kalau sampean merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke dulurku atau keluarga sampean,
Dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama menggali kearifan leluhur Jawa. Saya juga ingin mendengar pengalaman sampeyan. Silakan tulis di kolom komentar. Apakah sampeyan atau keluarga sampeyan lahir di Weton Pahing? Apakah benar misteri-misteri ini terasa nyata dalam hidup sampeyan? Cerita sampeyan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah-kisah penuh makna dan misteri dari warisan leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.